Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Iksan dengan NPM 2375808. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penilaian resiko. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Septaviansyah Dwi Putra, IPM ASEAN Eng, dan juga Bapak Insinyur Imam Asrowardi, Eskom Mkom IPM ASEAN Eng sebagai dosen pengampu mata kuliah K3. Sebelum kita melakukan penilaian risiko, di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi daripada risiko. Risiko secara umum dapat dikaitkan dengan kemungkinan atau probabilitas terjadinya peristiwa di luar yang diharapkan. Risiko juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara probabilitas dan tingkat keparahan kerusakan atau kerugian. Setiap aktivitas bisnis yang dilakukan selalu akan bertemu dengan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam bisnis akan menimbulkan risiko dalam bisnis. Risiko akan memberikan ancaman berupa biaya, kerugian, dan lain-lain bagi perusahaan. Setiap risiko yang terjadi di dalam aktivitas bisnis harus senantiasa diminimalisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan penilaian risiko. Yang pertama, analisa dan penilaian risiko adalah bagian dari manajemen risiko atau risk management yang tahapannya sebagai berikut. Pertama, mulai dari komitmen, lalu lanjut ke persiapan. Setelah melakukan persiapan, kita harus identifikasi bahaya. Setelah kita mengidentifikasi seluruh bahaya, kita analisa risiko yang dapat terjadi. Setelah risiko teranalisa, kita harus menentukan dampak yang akan terjadi dan peluang kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Setelah melakukan kedua hal tersebut, maka kita akan menemukan penilaian dari risiko. Ketika penilaian sudah ditemukan, kita bisa melakukan penanganan risiko dengan cara memonitor dan mereview risiko-risiko yang telah terjadi sebelumnya, sehingga kita dapat meminimalisasi risiko yang akan terjadi pada sebuah perusahaan. Yang pertama adalah komitmen. Kegiatan manajemen risiko harus mendapat dukungan dari pihak manajemen operasi, karena manajemen terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan, organisasi secara keseluruhan, dan yang ketiga, terkait dengan alokasi sumber daya atau personil, finansial, dan juga sarana. Yang kedua, melakukan persiapan. Agar pelaksanaan manajemen risiko berjalan dengan lancar, maka diperlukan persiapan-persiapan. Antara lain, yang pertama adalah ruang lingkup kegiatan manajemen risiko. Yang kedua, personil yang terlibat dalam kegiatan manajemen risiko. Yang ketiga, standar-standar atau acuan dalam menentukan kriteria risiko. Yang keempat adalah prosedur atau mekanisme laporan, pemantauan, dan juga review. Dan yang terakhir adalah dokumentasi yang terkait. Lalu yang ketiga, kita harus mengidentifikasi bahaya. Tahap pertama dalam kegiatan manajemen risiko adalah ketika melakukan identifikasi bahaya yang terdapat dalam suatu kegiatan atau proses. Ada 3 pertanyaan yang dapat dipakai sebagai panduan. Yang pertama, apakah ada sumber yang dapat menimbulkan cedera? Yang kedua, siapa yang terpapar dengan sumber tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana cedera dapat terjadi atau timbul? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita dapat mengidentifikasi. Yang pertama, apakah ada sumber daya yang dapat menimbulkan cedera? Ya, yang pertama ada bahan atau material. Yang kedua, ada orang atau pekerja itu sendiri. Yang ketiga, ada cara dan juga metode kerja. Yang keempat, yang dapat menimbulkan cedera adalah alat atau mesin. Yang kelima, yaitu lingkungan kerja.
Untuk pertanyaan kedua, siapa saja yang terpapar dengan sumber tersebut? Yang bisa terpapar dengan adanya sumber-sumber yang menimbulkan cedera tersebut, yang pertama ada pekerja usia muda atau lanjut. Yang kedua, pria atau wanita. Yang ketiga adalah wanita hamil. Yang keempat ada pihak ketiga, seperti kontraktor, tamu, dan lain-lain. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cedera dapat terjadi atau timbul? Apakah seorang dapat jatuh dari elevasi yang sama atau yang berbeda? Yang kedua, tertimpa atau terkena benda jatuh. Yang ketiga, terbentur atau tertabrak. Yang keempat, terjebak atau terjepit. Yang kelima, mengeluarkan tenaga berlebihan. Yang keenam, terpapar dengan suhu yang berlebihan. Yang ketujuh, terpapar dengan arus listrik. Dan yang terakhir adalah terpapar dengan B3 atau bahan berbahaya. Yang keempat, kita harus melakukan identifikasi bahaya. Ada beberapa teknik. Hazard atau bahaya merupakan sumber situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau kondisi kelainan fisik atau mental yang teridentifikasi berasal dari bertambah buruk karena kegiatan kerja atau situasi yang terkait dengan pekerjaan. Banyak alat bantu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Beberapa metode atau teknik tersebut antara lain infeksi, pemantauan, audit, kuesioner, data statistik, dan juga HAZOPS, HIRA, dan kawan-kawan. HIRA. Di sini saya akan menjelaskan tentang HIRA. HIRA atau Hazard Identification and Risk Assessment merupakan suatu metode atau teknik untuk mengidentifikasi potensi bahaya kerja dengan mengevaluasi resiko yang terjadi melalui penilaian resiko dengan menggunakan matriks penilaian resiko. Terdapat dua kriteria yang penting untuk mengukur resiko, yaitu kemungkinan atau peluang merupakan suatu kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan atau kerugian ketika dihadapkan dengan suatu bahaya. Yang kedua adalah dampak atau akibat. Dampak atau akibat ini merupakan suatu tingkat keparahan atau kerugian yang mungkin terjadi dari suatu kecelakaan karena bahaya yang ada. Hal ini bisa terkait dengan manusia, properti, lingkungan, dan lain-lain. Kemungkinan atau likelihood. Di sini kita menggunakan tabel 2.2 sebagai penilaian kemungkinan resiko standar AS NZS 4360 tahun 2004. Di sini memiliki 5 skala atau 5 konsekuensi. Yang pertama dimulai dari yang sangat jarang. Sangat jarang ini terjadi satu kali dalam masa lebih dari 1 tahun. Yang kedua itu ada jarang. Jarang ini bisa terjadi satu kali dalam 1 tahun. Yang ketiga ada cukup sering. Cukup sering ini terjadi satu kali dalam 1 bulan. Yang keempat ada sering. Sering dapat dikategorikan sebagai suatu kemungkinan yang terjadi satu kali dalam 1 minggu. Dan yang terakhir ada sangat sering. Ini hampir terjadi setiap hari. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dampak atau bahaya atau resiko. Di sini untuk dampak sendiri dibagi menjadi 5 kriteria. Yang pertama ada kriteria yang pertama yaitu tidak ada cedera. Meski terjadi insiden kecil atau disertai kerugian, material ini kerugiannya sangat kecil, di kisaran antara 0 sampai dengan Rp50.000 per orang. Untuk kriteria yang kedua itu ada cedera ringan. Cedera ringan merupakan cedera yang terjadi kecelakaan dan dibutuhkan tindakan P3K.
atau diserta dengan kerugian materi yang sedang, yaitu antara 50.000 sampai dengan 100.000 rupiah per orang. Nah, kriteria yang ketiga yaitu cedera sedang, yaitu terjadi kecelakaan dan dibutuhkan bantuan tenaga medis atau berobat jalan. Nah, ini memiliki kerugian di kisaran antara 100.000 sampai dengan 400.000 per orang. Lalu yang keempat ada cedera berat. Cedera berat itu terjadinya kecelakaan dan dibutuhkan perawatan inap di rumah sakit atau disertai dengan kerugian materi dengan besaran sekitar 400.000 sampai dengan 10 juta per orang sehingga menghambat proses produksi. Lalu yang terakhir yaitu kriteria yang fatal. Nah, di fatal ini yaitu terjadi kecelakaan yang menimbulkan cacat tetap atau kematian atau disertai dengan kerugian materi yang sangat besar, yaitu lebih dari 10 juta rupiah per orang. Nah, dan dapat menghentikan seluruh kegiatan proyek. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang selera resiko atau risk appetite. Risk appetite atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai selera resiko adalah sejauh mana suatu organisasi atau entitas bersedia menerima resiko dalam mencapai tujuan atau sasaran mereka. Dengan kata lain, risk appetite adalah tingkat resiko yang dapat diterima atau diinginkan oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai strategi dan tujuan bisnisnya. Risk appetite sendiri dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama ada low risk. Low risk ini merupakan risiko yang dapat diatasi dengan prosedur rutin. Low risk sendiri dilambangkan dengan huruf L besar. Yang kedua ada moderate risk. Risiko ini yang dapat diterima namun memerlukan tanggung jawab yang jelas dari manajemen. Moderate risk sendiri dilambangkan dengan huruf M. Yang ketiga ada high risk. High risk ini adalah risiko yang tidak diinginkan, hanya dapat diterima jika penanggung jawab risiko tidak dapat dilaksanakan sehingga perlu perhatian khusus dari pihak manajemen. Yang keempat ada extreme risk. Extreme risk ini adalah suatu resiko yang tidak dapat ditoleransi sehingga perlu penanganan dengan segera. Nah, extreme risk sendiri dilambangkan dengan huruf E. Penilaian resiko tersebut dapat kita lihat pada tabel matriks tingkat risiko yang berisikan frekuensi risiko dan juga dampak risiko dengan dilambangkan 1-5 sesuai dengan tingkat keparahan dari suatu risiko tersebut dan tingkat keseringan suatu risiko tersebut terjadi. Analisa dan penilaian risiko dapat dilakukan dengan menggunakan parameter seperti peluang, akibat, dan paparan. Peluang atau probability adalah kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan atau kerugian ketika terpapar dengan suatu bahaya. Beberapa jenis peluang antara lain, yang pertama, peluang pekerja jatuh ketika melewati lantai yang licin. Yang kedua, peluang pekerja terhisap uap daripada B3 atau bahan berbahaya beracun. Yang ketiga, ada peluang terpukul jaringnya ketika menggunakan palu. Yang keempat, peluang tersengat listrik ketika memegang kabel yang terkelupas isolasinya. Yang kelima, peluang supir tabrakan ketika mengendarai mobil. Yang keenam adalah peluang kehilangan data di data center, dampak kebakaran, banjir, blackout, dan yang terakhir ada peluang melakukan kebocoran data. Pengendalian risiko K3. Kendali terhadap bahaya
di lingkungan kerja adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk meminimalisir atau mengeliminasi resiko kecelakaan kerja melalui eliminasi, substitusi, engineering control, warning system, administrative control, dan alat pelindung diri. Untuk yang pertama adalah eliminasi. Bahaya yang ada harus dihilangkan pada saat proses pembuatan atau desain yang dibuat. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesalahan manusia dalam menjalankan suatu sistem karena adanya kekurangan pada desain. Yang kedua, kita bisa melakukan substitusi. Metode pengendalian ini bertujuan untuk mengganti bahan, proses operasi, ataupun peralatan dari yang berbahaya menjadi lebih baik dan tidak berbahaya. Yang ketiga, pengendalian risiko ketiga dapat kita lakukan dengan engineering control. Pengendalian ini dilakukan bertujuan untuk memisahkan bahaya dengan pekerja serta untuk mencegah terjadinya kesalahan manusia. Di sini kita dapat menggunakan robot sebagai alat pengganti manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya. Lalu yang keempat, untuk pengendalian risiko ketiga sendiri, yaitu bisa melakukan warning system. Pengendalian bahaya dengan dilakukan memberikan peringatan, instruksi, tanda, label yang akan membuat orang waspada akan adanya bahaya di lokasi. Contohnya, saat kita melakukan pembersihan ruangan, seperti mengepel lantai, kita dapat memberikan tanda peringatan bahwa lantai tersebut licin karena sedang melakukan pengepelan. Yang kelima, pengendalian risiko ketiga sendiri, kita dapat melakukan administrative control, di mana itu adalah sebuah pengendalian bahaya dengan melakukan modifikasi pada interaksi pekerja. Nah, yang keenam, kita dapat melakukan SOP di lingkungan kerja, seperti rotasi kerja, pelatihan pengembangan, dan juga standar kerja atau SOP. Lalu, yang terakhir, pengendalian risiko ketiga dapat dilakukan dengan APD atau alat pelindung diri. Alat pelindung diri dirancang untuk melindungi diri dari bahaya lingkungan kerja serta zat pencemar agar tetap selalu aman dan sehat. Nah, untuk APD sendiri contohnya adalah penggunaan masker saat melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan bahan berbahaya beracun. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh penilaian risiko. Penilaian risiko yang dilakukan dari hasil penelitian yang dilakukan di lahan perkebunan Politeknik Negeri Lampung. Metode penelitiannya, yang pertama, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subjek penelitian yaitu pada mahasiswa jurusan perkebunan yang sedang melaksanakan praktikum sebanyak 10 orang mahasiswa di Politeknik Negeri Lampung. Teknik pengambilan data dengan melakukan observasi melalui pengamatan langsung terhadap setiap tahapan pekerja. Kemudian, data yang telah diperoleh dilakukan analisa dengan berdasarkan standar Australia atau New Zealand 4360 tahun 2004 tentang risk management. Hasil dan pembahasan setelah melakukan observasi yang dilakukan di lahan perkebunan Politeknik Negeri Lampung yang melibatkan 10 orang mahasiswa dari jurusan perkebunan Politeknik Negeri Lampung, didapatkan beberapa tahapan pekerjaan serta perhitungan atas risiko yang ada, yaitu antara lain. Yang pertama, dalam aktivitas persiapan lahan terdapat 3 buah risiko, yaitu kecelakaan kerja termasuk cedera fisik atau kecelakaan yang terjadi selama aktivitas kerja. Yang kedua ada cedera akibat menggunakan alat-alat berat saat mempersiapkan lahan. Nah, di sini penilaiannya mendapatkan level yang tinggi. Lalu untuk yang pertama tadi itu levelnya adalah rendah. Yang ketiga ada kebisingan. Pemaparan tingkat kebisingan yang tinggi
dapat merusak pendengaran atau menyebabkan masalah kesehatan. Kemungkinan terjadinya masuk ke golongan 2 dan dampaknya masuk ke golongan 1, sehingga dia memiliki level yang rendah. Yang kedua, dari kegiatan penanaman bibit kelapa sawit didapatkan beberapa resiko yang dapat terjadi. Yang pertama, terjadinya kecelakaan akibat atau oleh alat-alat untuk menanam bibit kelapa sawit. Kemungkinan terjadinya masuk ke golongan 1 dan dampaknya masuk ke golongan 2, sehingga untuk kasus ini memiliki level rendah. Lalu ada ergonomis, terganggunya postur tubuh saat melakukan pekerjaan dan menyebabkan sakit pada dalam badan. Kemungkinan terjadinya masuk pada golongan 1 dan dampaknya masuk ke golongan 3, sehingga level dari resiko tersebut masuk ke golongan yang rendah. Lalu yang ketiga, akibat aktivitas atau kegiatan perawatan kelapa sawit. Resiko yang terjadi berpotensi cedera berat apabila menghirup, tertelan, atau mengenai kulit saat merawat pohon kelapa sawit menggunakan bahan kimia berbahaya. Kemungkinannya masuk ke dalam golongan 2 dan dampaknya masuk ke dalam golongan 4, sehingga untuk kasus ini masuk ke level golongan medium. Lalu berikutnya, apabila APD atau alat pelindung diri terkena atau terkontaminasi dengan bahan kimia saat proses perawatan kelapa sawit, ini kemungkinan terjadinya masuk ke golongan 1 dan dampak terjadinya masuk ke golongan 1, sehingga untuk kasus ini levelnya berada di level yang rendah. Lalu apabila staf pekerja membawa makanan atau minuman ke area perkebunan yang sedang dilakukan proses perawatan, dapat membahayakan akibat yang terkontaminasi bahan kimia. Nah, ini kemungkinan yang terjadinya masuk ke dalam golongan 2 dan juga untuk dampaknya sendiri masuk ke dalam golongan 3, sehingga untuk kasus ini dia masuk ke dalam golongan yang medium. Lalu yang keempat, ini adalah pemanenan. Pemanenan sendiri terbagi jadi dua resiko yang dapat terjadi, yaitu tertimpa buah kelapa sawit saat proses pemanenan. Nah, ini kemungkinan terjadinya masuk ke dalam golongan 2 dan tingkat keseringannya masuk ke dalam golongan 3. Nah, untuk ini sendiri dia masuk ke level bagian medium. Lalu ada terkena cedera saat mengangkut hasil panen di kebun ke tempat penampungan hasil panen. Kemungkinan terjadinya masuk ke dalam golongan 2 dan dampaknya masuk ke dalam golongan 2. Sehingga untuk kasus ini masuk ke dalam level yang rendah. Yang terakhir ada resiko yang dapat terjadi oleh bencana alam. Nah, resiko yang dapat terjadi itu melalui gempa bumi, tsunami, badai besar, atau siklon tropis seperti kebakaran, banjir, atau water table. Untuk ini sendiri kemungkinannya itu masuk golongan 1 karena ini sangat jarang terjadi. Lalu untuk tingkat keparahannya sendiri atau dampaknya itu masuk ke golongan 5 karena dampak dari kebakaran atau banjir itu dapat membuat proses penanaman tertunda atau tidak dapat dilakukan, dan juga kerugian yang sangat besar akibat kehilangan pohon-pohon kelapa sawit tersebut. Sehingga untuk kasus ini sendiri dia masuk ke dalam golongan medium. Yang keempat adalah lalu ada tren teknologi yang penting dan baru tidak dapat diidentifikasi. Kemungkinan terjadinya masuk ke golongan 2 dan dampaknya masuk ke golongan 1, sehingga kasus ini dapat dilevelkan sebagai level yang rendah. Dan yang terakhir, terjadi kegagalan ketika mengadopsi software baru. Nah, untuk kemungkinannya sendiri masuk ke dalam golongan 1 dan dampaknya sendiri masuk ke dalam golongan 2, sehingga untuk kasus ini masuk ke level yang rendah. Berdasarkan tabel penilaian atas resiko yang ada dilakukan dengan menggunakan tabel matriks analisa resiko. Berdasarkan hasil dari temuan sebanyak 14 bahaya atau hazard.
Selanjutnya akan dianalisa berdasarkan sumber hazard. Nah, dari data analisa kemudian menurut sumbernya dibagi menjadi 6 golongan sebagai berikut. Kita dapat melihatnya pada tabel 2, golongan sumber bahaya atau hazard. Di nomor pertama, sumber bahayanya adalah persiapan lahan dengan jumlah temuan resiko sebanyak 3. Lalu di nomor 2, sumber hazard bahayanya pada saat penanaman bibit kelapa sawit. Nah, dengan jumlah temuan 3 temuan. Lalu ada yang ketiga, sumber bahayanya adalah waktu saat melakukan perawatan kelapa sawit. Jumlah temuan resikonya yang mungkin terjadi ada 3 resiko. Lalu, untuk sumber bahaya saat melakukan pemanenan, yaitu dengan jumlah temuan 2 resiko. Dan yang kelima, sumbernya bisa terjadi karena bencana alam dengan jumlah temuan 1 resiko. Dan yang terakhir ada inovasi. Inovasi sendiri jumlah temuannya ada 2 resiko, sehingga dari 6 sumber hazard bahaya tersebut didapatkan 14 resiko yang mungkin terjadi. Berdasarkan tabel tersebut, golongan sumber bahaya atau sumber bahaya atau hazard yang ada di dalam tabel juga merupakan temuan bahaya yang muncul dari setiap proses yang ada di lahan perkebunan kelapa sawit. Kemudian digolongkan menjadi 3 golongan menurut sumber bahayanya, di mana apabila terdapat temuan atau bahaya yang sama, maka hanya dihitung 1 kali pertemuan dan akan dikelompokkan ke dalam golongan sumber bahaya hazard menurut sumber bahayanya. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan banyak kekurangan dari presentasi yang saya lakukan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.